Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada hari itu, Abu Nawas tengah menikmati pagi yang cerah di rumahnya. Tiba-tiba, utusan Baginda Raja datang mengganggunya. "Tuan diminta Baginda menghadap," ujar sang utusan tanpa basa-basi. Setelah sedikit berhias, Abu Nawas berangkat ke istana diiringi sang utusan. Singkat cerita, sampai di istana, Raja sudah menunggu. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, Abu," ucap Raja mengawali pembicaraan. Abu Nawas agak bingung juga, tapi ia bersabar menunggu Baginda menyelesaikan titahnya. "Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," lanjut Baginda Raja. Abu Nawas tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pasti ini ujian lagi, pikir Abu Nawas. Urusan sakit perut jelas menjadi urusan tabib. Abu Nawas merasa tak ahli soal penyakit. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Sederhana saja, aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya." Titah Baginda Raja disambut wajah bengong Abu Nawas. Benar juga firasat Abu Nawas. Raja sedang menguji kecerdikannya lagi. Merasa tertantang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Siap Baginda, beri hamba waktu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas diberi waktu 3 hari. Ia pun meninggalkan istana menuju warung kopi. "Ngopi dulu biar otak encer," pikir Abu Nawas. Orang-orang yang ada di warung itu serentak berdiri begitu melihat Abu Nawas datang. "Rezeki nggak kemana," celutuk mereka. Sudah biasa, Abu Nawas dikenal dermawan. Mereka memastikan kopi yang sudah diseruput bakal dibayar si cerdik yang baik hati ini. "Aku lagi mumet," tutur Abu Nawas sembari menaruh pantatnya di kursi kayu. Orang-orang langsung terdiam. Dari istana pasti dapat proyek, tebak di antara mereka. "Kalian bisa menangkap angin dan memenjarakannya?" tanya Abu Nawas. Mereka saling pandang. "Gila," ucap mereka sampai geleng-geleng kepala. "Angin kok ditangkap?" Abu Nawas lantas berdiri dan meninggalkan mulut melongo mereka. "Hei, mau kemana?" teriak salah satu di antara mereka. "Pulang," jawab Abu Nawas dengan langkah gontainya. 3 hari begitu cepat datang, tapi tak perlu kaget. Wajah Abu Nawas berseri-seri. Berkali-kali ia mengelus-ngelus perutnya. Ia pun menuju istana dengan langkah ringan. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tanpa basa-basi lagi. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas yang membuat orang-orang di istana penasaran. Abu Nawas pun mengulurkan botol yang sudah disumbat. Kemudian ia menyerahkan botol itu kepada Raja Baginda. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda sambil menimbang-nimbang botol itu. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk. Bau tersebut tak asing bagi Raja, karena bau yang menyengat hidung itu adalah bau kentut. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku, tadi hamba buang angin dan hamba memasukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol itu," kata Abu Nawas. Dan Raja pun langsung menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi, dan dia juga dianggap sebagai seorang sufi. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas yang menyanggupi memindahkan istana raja ke atas gunung. Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya.
Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindah ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan? Karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang pada hari itu dengan kepala yang pening. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Dan keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati pun Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata raja. "Satu lagi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas akan sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang berharap-harap cemas. Tetapi sebahagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan salat hari raya Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana yang diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidaklah sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda yang masih diliputi penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun terpana. Beliau heran, melongo. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Memang Abu Nawas luar biasa. Ada-ada saja siasat Abu Nawas ini untuk lolos dari segala tipu daya lawan serta ujian raja. Sang raja meminta untuk menghadirkan ibu Abu Nawas di hadapannya, meski raja tahu bahwa kalau ibunya Abu Nawas ini telah meninggal dunia. Dan kisahnya, pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke istana karena dipanggil untuk menemani sang raja yang sudah lama kangen akan cerita lucu Abu Nawas. Mereka berbincang-bincang dengan riang gembira. Setelah sekian lama berbincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar.
kata Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. Abu Nawas sangat kaget mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak, raja sudah tahu kalau ibunya Abu Nawas telah lama meninggal dunia. Bahkan raja ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Namun karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas bukannya mengelak, malah dia menyetujui permintaan raja tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas sangat sibuk sekali untuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan ibunya dan dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya orang yang diinginkan akhirnya ketemu juga. Dengan panjang lebar, Abu Nawas menjelaskan maksudnya kepada perempuan itu. Ia pun berjanji akan membagikan hadiah yang akan diterimanya dengan adil, separuh-separuh. Tanpa pertimbangan lagi, perempuan itu pun menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya sang raja. "Benar, tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas ya kalau bohong, maka akan aku hukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua itu. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu ketakutan sekali, sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya, bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Raja Harun ar-Rasyid tertawa cekikikan dan akan menghukum Abu Nawas 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku akan berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Akan tetapi engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Dari itu engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata raja kepada Abu Nawas. Dalam kondisi terdesak itu, Abu Nawas dengan susah payah memeras otak agar terhindar dari hukuman. Sejenak kemudian, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman itu. "Wahai tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, biarlah yang 50 pukulan saya terima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu," kilah Abu Nawas. "Jangankan dipukuli 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri," kata sang raja. Dan akhirnya raja mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan itu. Dan dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka. Jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. "Ya udah, baiklah. Terimalah pula bagianmu ini," kata raja sambil memberikan uang 50 dinar kepada Abu Nawas.